Pria inilah yang paling bertanggung jawab atas masuknya kandungan zat kimia ke dalam tubuh para penyantap bakso. Namanya Hasan, pemilik CV Mona Lisa, sebuah pabrik pembuatan bakso di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang beberapa waktu lalu digerebek tim Direktorat Narkoba Mabes Polri. Bakso yang diproduksi oleh Hasan diduga kuat mengandung zat kimia jenis tawas. Hasan pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebenarnya, apa alasan Hasan mencampur tawas ke dalam adonan bakso yang diproduksinya? Lelaki ini punya jawaban. Jadi kalau kita nggak taruh tawas itu lengket. Ternyata itu alasan Hasan. Hasan merasa apa yang dilakukannya, mencampur adonan bakso dengan tawas, adalah hal yang biasa. Dan ini sudah dilakukannya sejak ia memulai usahanya pada tahun 2013 lalu. Saya nggak tahu itu, belum ada belum pernah dengar larangannya gitu loh. Nah, kalau formalin atau borak kan kita udah tahu semua gitu. Kalau tawas semuanya juga pakai kok, Pak. Tiap hari juga keluarga saya makan kok, Pak. Saya pun makan tiap hari. Tapi tidak ada keluhan atau segala macam? Enggak ada. Dari zaman dulunya emang seperti itu, Pak. Bakso-bakso yang diproduksi oleh Hasan sudah banyak dipasarkan ke sejumlah wilayah. Biasanya area pendistribusiannya kemana? Di Bekasi, Jabodetabek lah. Usai digerebek polisi, kini CV Mona Lisa sudah tidak beroperasi lagi. Tak ada aktivitas apapun di dalam pabrik pembuat bakso satu ini. 3 tahun sudah Hasan menjalankan bisnis pembuatan bakso yang mengandung tawas. Lalu apakah warga sekitar tahu kalau bakso-bakso yang diproduksi oleh CV Mona Lisa ini mengandung zat kimia? Di lokasi ini kami bertemu Geraldus Jako, salah satu warga di sekitar pabrik. Menurutnya warga sama sekali tak ada yang curiga jika Hasan telah mencampur tawas ke dalam adonan baksonya. Pastinya kita kaget ya. Apalagi digerebek karena gara-gara dia mempergunakan tawas, otomatis kita semua di sini juga kaget dan tidak menyangka memang. Karena kita sendiri penikmat bakso gitu ya. Kalau dia mempergunakan tawas, terus terang saya rasa semua masyarakat sini tidak tahu. Yang kami tahu pabrik bakso ini mempergunakan daging sapi dan daging ayam. Dengan produk-produk yang lain yang kita juga kan tidak tahu karena kami juga tidak pernah masuk ke dalam. Ya, jadi kami hanya penikmat aja. Kalau misalnya bawa dikasih bakso, ya kami makan dan tidak ada masalah. Selama ini juga kami warga masyarakat yang ada di sekitar kawasan pabrik ini, bahkan hampir setiap hari makan bakso ini. Kepada kami, Geraldus juga menceritakan soal sosok Hasan yang merupakan pemilik pabrik. Orangnya baik ya kalau sama masyarakat sekitar. Kalau ada permintaan bantuan kepada dari masyarakat, sedikit ikutlah berpartisipasi. Misalnya ada pengerjaan selokan air, ada kerja apa dari RT RW misalnya minta bantuan, suka dibantu ya walaupun memang tidak besar tapi selalu ada partisipasinya. Penggunaan zat kimia untuk campuran makanan khususnya bakso sepertinya bukan hal baru. Beberapa kasus pernah terjadi di sejumlah wilayah. Lemahnya pengawasan jadi alasan kenapa hingga kini masih ada orang-orang nakal yang tega mengorbankan konsumen demi meraup keuntungan pribadi. Masih lemahnya pengawasan pemerintah di mana di sini tidak ada regular inspection. Jadi pengawasan langsung di mana pemerintah itu langsung terjun ke lapangan untuk mensampling contoh-contoh barang dagangan yang dijajakan di pasar maupun di pedagang-pedagang yang ada di sekitaran pasar. Kemudian juga dari situ kelihatan juga di mana masih lemahnya pengawasan untuk yang akses dari pedagang tersebut untuk memperoleh barang-barang seperti boraks, kemudian formalin, itu masih harus diawasi. Harusnya jika memang sudah tidak diperbolehkan barang-barang tersebut juga
harus dibuat sangat sulit untuk didapatkannya sehingga oknum pedagang tersebut tidak bisa mengakses. Kerugiannya ya kita membeli barang yang memang tidak aman, baik dari segi untuk kesehatan juga sih. Perlahan-lahan sebentar tidak berasa, tapi nanti berapa tahun kemudian bisa terjadi kanker, bisa terjadi penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Bahaya tercampurnya zat kimia ke dalam makanan yang dikonsumsi oleh seseorang memang tidak langsung dirasakan. Bahaya itu akan muncul dalam jangka waktu panjang. Itu jelas sifatnya asam dan sifatnya rusak tubuh gitu ya. Jadi pelan-pelan, terutama jaringan lambung, jaringan saraf gitu ya. Saraf itu jelas terganggu oleh karena itu. Di samping membebani hati dan ginjal. Karena sudah menimbulkan kerugian bagi para konsumen yang menikmati bakso hasil produksinya, maka sudah sepantasnya Hasan dijatuhi hukuman. Memang sulit untuk mengetahui apakah bakso yang hendak kita konsumsi telah tercampur zat kimia seperti tawas, borak, atau formalin. Tapi sebenarnya ada cara sederhana untuk mengetahui hal tersebut, hanya dengan menggunakan sebuah tusuk gigi. Kita tusuk kunyitnya dengan tusuk gigi selama kira-kira 10-15 detik. Sesudah itu kita coba ke baksonya. Kalau itu dia mengandung boraks, itu dia akan berubah, tusuk giginya warnanya jadi merah. Nah, itu kita harus hati-hati. Cukup mengerikan negeri ini.